Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgares Octavia, NIM 212140 dari kelas PAID. Baiklah, saya di sini akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Dr. Deswolantri, MPD. Baiklah, soal yang pertama yaitu poin A-nya. Uraikanlah 3 upaya yang kita lakukan untuk memahami makna tafsiran ayat tersebut. Dalam surat Yusuf ayat 100, cara saya memahaminya yang pertama itu mengetahui arti dari surat Yusuf ayat 100 tersebut. Yang kedua, memahami makna dari isi terjemahan surat Yusuf ayat 100 tersebut. Yang ketiga, memahami isi kandungan dari surat Yusuf ayat tersebut, dan kemudian baru dapat disimpulkan. Poin B-nya, sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi dari kelima tanda baca tersebut. Baiklah, yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 100 tersebut, saya menemukan yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik ini berfungsi untuk sebagai penanda akhir dari suatu kalimat. Yang kedua, tanda koma, yang berfungsi untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang ketiga itu tanda seru, yang berfungsi untuk sebagai kalimat perintah. Yang keempat, tanda petik, yang berfungsi untuk menandai ucapan, kutipan, prosa atau kata. Yang kelima, tanda kurung, yang berfungsi sebagai mengapit keterangan ataupun penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Yang poin C yaitu jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat tersebut dan jelaskan fungsinya. Baiklah, saya menemukan di surat Yusuf ayat 100 tersebut ada 3 kata maha. Yang pertama, kata maha mengetahui, yaitu Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu yang kita lakukan, baik hambanya dalam tempat yang terang ataupun tempat yang gelap, dan Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Yang kedua itu maha bijaksana. Maha bijaksana ini yaitu Allah memiliki hikmah yang menciptakan, mengatur, dan menentukan sesuatu dengan penuh perhitungan dan kebijakan. Yang ketiga yaitu maha lembut. Allah itu maha lembut dengan hambanya, dengan mencurahkan kasih sayangnya, perlindungannya, memberi rezeki, dan lain-lain. Nomor 2, berikanlah pakaian hangat untuk saudara yang ada di bumi Syam. Yang pertama, poin A-nya, uraikanlah yang Anda rasakan setelah membaca teks tersebut, kemudian ungkapkan dengan jujur apa yang dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap muslim yang ada di bumi Syam tersebut. Yang saya rasakan setelah membaca teks tersebut, ikut bersedih dengan keterbatasan dan kesulitan yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat muslim yang ada di bumi Syam. Karena di blokade, ketika musim dingin tiba, rakyat yang ada di bumi Syam akan merasa kedinginan karena tidak memiliki baju hangat. Bentuk kepedulian saya terhadap muslim yang ada di bumi Syam tersebut yaitu mengirimkan bantuan seperti baju hangat, kebutuhan pokok, dan lain-lain terhadap masyarakat yang ada di bumi Syam. Sehingga ketika musim dingin tiba, rakyat muslim yang ada di bumi Syam tidak merasakan kedinginan lagi dan bisa memakai baju hangat tersebut, dan juga tidak merasa kelaparan. Baiklah, poin B-nya yaitu temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan dan jelaskan artinya. Baiklah, yang saya temukan 15 diksi dalam teks kutipan tersebut. Yang pertama yaitu krisis. Krisis itu keadaan yang berbahaya. Yang kedua, blokade, yaitu pengempungan suatu daerah sehingga tidak dapat keluar dengan bebas. Yang ketiga, logistik, penyediaan perawatan atau pengadaan. Keempat, perumpamaan, yaitu perbandingan atau ibarat. Yang kelima, dekap, yaitu peluk, merangkul, menggapai. Yang keenam, melawan, yaitu menghadapi atas segala sesuatu yang telah terjadi. Yang ketujuh, memberikan, yaitu menyerahkan sesuatu kepada seseorang. Yang kedelapan, mengandalkan, yaitu menaruh kepercayaan kepada seseorang. Yang kesembilan, penghangat badan, yaitu seperti jaket. Yang kesepuluh, pengepungan, yaitu sebuah tindakan perang. Yang ke-11, layak, yaitu pantas, wajar, atau patut. Yang ke-12, zionis, yaitu berusaha keras mempertahankan kedaulatan negara. Yang ke-13, ganas, yaitu suka menyerang atau pemarah. Yang ke-14, kam, yaitu
tenda yang didirikan di alam terbuka. Yang ke-15 itu meregang, yaitu merebut atau menarik. Soal nomor 3 yaitu jelaskanlah dengan logika 5 alasan sebagai bangsa Indonesia bangga berbahasa Indonesia, kemudian paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Baik, 5 alasan saya bangga berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Kemudian yang kedua itu karena saya tinggal di Indonesia, jadi saya harus bangga berbahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Meskipun berbeda-beda, baik ras, suku, ataupun agama, namun tetap satu. Yang keempat, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat mudah dipahami karena tidak memiliki tingkatan kata ataupun kalimat. Yang kelima, bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik, baik dari susunan kata atau fungsi kata, dan sebagai satu-satunya yang menjadi identitas warga Indonesia. Baik, yang saya lakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut yaitu yang pertama, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Kedua, melestarikan tata cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar, meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia. Yang keempat, melestarikan uji kemampuan dalam berbahasa Indonesia. Yang kelima, berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia tersebut. Baiklah, soal nomor 4 yaitu uraikanlah 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Dan jelaskan persiapan tersebut. Baik, yang pertama yaitu melatih mental. Kita harus kuat dan tidak merasa lemah, mulai berpikir positif dengan tanggapan yang ada di sekitar kita. Jadikan kritikan sebagai motivasi, sebagai acuan untuk diri ke depannya. Yang kedua yaitu mengenali diri. Kenali diri kita sepenuhnya, baik dari kelemahan atau kelebihan, mulai memperbaiki diri sepenuhnya agar siap menghadapi dunia kerja. Perbaiki setiap kekurangan fisik atau mental agar percaya diri, dan mulai mencari banyak pengalaman agar semakin terlatih untuk percaya diri. Yang ketiga yaitu mengontrol emosi. Agar tidak ada masalah ke depannya dalam dunia kerja, cara menahannya yaitu menarik nafas dalam dan menghembuskannya secara perlahan dan tenang. Yang keempat itu mengasah skill atau kemampuan. Mengasah kemampuan ini dapat membuat kita semakin percaya diri di lingkungan kerja nantinya. Soal nomor 5 yaitu buatlah pidato singkat dengan topik sesuai minat masing-masing. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan. Salawat barakah salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul tentang sabar. Apakah sabar ada batasnya? Kata orang, sabar itu ada batasnya. Apakah benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu itu menjadi sebuah tanya yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu asbiru wasabiru warabitu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah terus untuk bersabar. Jadi, kita sebagai manusia hidup di dunia tidak lepas dengan yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah ujiannya dengan berbagai macam beragamnya. Ada yang diberikan oleh Allah ujiannya dengan penderitaan, kesengsaraan, dan ada juga yang diberikan
oleh Allah berupa kekayaan. Orang yang menderita sakit diuji kesabarannya oleh Allah dengan menghadapi sakitnya. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya oleh Allah dengan kekurangan harta. Dan orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji kesabarannya oleh Allah berupa menghadapi syahwatnya. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, terkadang seseorang terlalu mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama hidupnya di dunia dengan perintah dan larangan. Allah memerintahkan kita untuk sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk tidak berbuat zina, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. Selama kita beriman kepada Allah, kita butuh kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan." Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jadi saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apakah pernah melihat karet? Karet apabila ditarik semakin panjang dan semakin panjang. Seperti itulah kesabaran. Ketika kita semakin melatih diri kita untuk bersabar, maka kita pun semakin terbiasa dalam kesabaran tersebut. Oleh karena itu, saudaraku, tentu fondasi kesabaran itu adalah keyakinan kita kepada Allah dan hari akhir. Sebab ketika seseorang hamba mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surganya yang ada di akhirat, maka itu adalah salah satu yang sangat luar biasa, dan itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar dalam menghadapi segala macam cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah. Baiklah, hanya sekian pidato singkat dari saya. Semoga pidato kali ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi diri saya yang menyampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.